like, komen, dan subscribe channel ini agar Aksi Mania lebih banyak mengetahui program atau informasi lain yang kami berikan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri atau sesuatu yang menyangkut dengan hal gaib selalu memiliki daya tarik. Percaya atau tidak percaya terhadap hal gaib, minat masyarakat terhadap konten misteri cenderung lebih banyak yang menonton. Bahkan hingga ratusan ribu orang yang menyaksikan. Banyak cerita dan pengalaman seru yang dialami para pelaku pemburu misteri. Simak perbincangan kami bersama Rawa Misteri Channel di acara Halo Aksi Mania, balik lagi bersama saya Muhammad Azmi di Aksi Radio Channel. Dan seperti biasa kita akan bincang-bincang santai dengan bintang tamu yang sudah hadir di studio. Kali ini obrolan kita agak nyerempet-nyerempet serem, jadi jangan jangan nonton video ini sendirian. Kalau bisa ajak RT sama RW sekalian ya. Kita langsung sapa, ada Teteh atau Teteh ya, Teh Meli sama Kang Deden. Kalau ini Meli agak Eropa, ini Sunda banget namanya. Nah, ini kita bakal bahas yang agak serem-serem kayaknya. Biasanya lebih serem dari ini sih obrolannya, karena biasanya ngomongin politik kan. Kalau sekarang kita ngobrolin soal yang mistis-mistis. Ini dari channel Rawa Misteri Channel. Dari Rawa Misteri Channel. Apa sih Rawa Misteri Channel tuh? Rawa Misteri Channel itu pertamanya diambil ya, maksudnya itu dari anak-anak Rawa Cula itu Rawa. Jadi digabungin sama mereka, jadi dibikinnya jadi Rawa Misteri Channel. Jadi maksudnya di channel itu khusus bahas soal misteri-misteri gitulah ya? Iya, menelusuri Ya, misteri, mitos gitu. Nah, sejauh ini udah berapa video yang Wah, lumayan ya? Lumayan banyak. Terakhir video soal apa yang dibikin kontennya? Terakhir yang semalam ya, yang di mana itu? Menguak apa di Arsa? Ya di Arsa itu. Ya di Arsa. Itu menguak kuntilanak sama pocong. Udah merinding belum apa? Nah, sekarang kan banyak banget nih di YouTube, di Facebook, di mana-mana ada namanya video-video yang mengungkap misteri lah, atau ya berkaitan dengan mistis. Nah, saya masih penasaran sebetulnya video-video kayak gitu beneran atau settingan sih? Karena kan banyak banget yang bilang ini settingan gitu. Kalau di kita di Rawa Misteri Channel nggak ada settingan, jadi kita real. Dia mau wujud, mau nyata itu terserah, wujud enggak juga namanya kan juga paksakan. Foto kita kan wujud nampak wujud paksakan. Jadi kita nunggu sampai kan dia wujud. Jadi kita nggak mau pakai settingan. Real kita mah nyata. Jadi nggak dipaksa harus kelihatan gitu ya, biar nembak viewersnya gitu. Nggak mesti pakai kayak mediumisasi kayak gitu juga, kita nggak pernah. Nah, terus sejauh ini ada nggak sih kejadian-kejadian yang benar-benar wah banget gitu pas lagi syuting waktu itu? Oh ada. Di mana tuh? Waktu pas di makam Kolambu ya. Pas di makam Kolambu. Kejadiannya gimana? Bisa diceritain nggak? Itu yang salah satu host kita bisa dibilang kenok deh ya. Sampai di tim pantau juga, jadi itu ngikutin dia sampai pulang. Yang di situ kan mitosnya emang sepasang pengantin. Jadi ngikutin sampai pulang ke rumah itu. Jadi sampai dia cerita, sampai dimimpiin ya, sampai dimimpi. Jadi minta diapain? Dinetralisir. Nah itu pernah nggak sih kayak kontak langsung secara fisik gitu
benar-benar ada wujudnya atau bisa ada sentuhan gitu? Ya, paling ya iya di belakang layar paling Begitu. tiupan-tiupan tuh ada. Jadi apa ya, semacam feel gitu ya, ada feelingnya. Tiup-tiupan gitu. ada, Nah. suara apalagi itu sering. Kalau suara Nah, terus sekali turun syuting itu berapa orang tim yang ikut biasanya? kita ada 10. 10. 10 Jadi itu orang. mentalnya udah teruji banget ya, kalau saya sih nggak mau kayaknya. Kalau 10 itu kan sama tim. Hmm. Tapi yang untuk explore di dalam itu cuma sendiri. Cuma sendiri. Nah biasanya sebelum explore di dalam itu persiapan dulu nggak? Kayak misalnya survei dulu nih tempatnya beneran ada atau enggak gitu. Iya ada, Hmm. tim ceklok kita ada Nah, survei itu tempat. berarti termasuk istilahnya minta izin sama Iya, izin gitu RT RW setempat, warga setempat. Termasuk izin sama yang Yang di tempat. menempati Nah, itu. iya pasti komunikasi Hmm. dulu lah. Pernah nggak misalnya mau syuting terus istilahnya ditolak gitu sama yang nempatin itu? Ada juga. Ada juga. Tapi tetap maksain untuk. Ada juga penolakan dari Dari tempat. kita kan sebelum cek lokasi, kita bikin video dulu, dilihat dulu sekelilingnya gitu. Ya. Kita kalau dari tim pemantau atau kita dari penasehat, kita bisa lihat apakah ada sosok apa aja nih di area situ gitu kan. Setelah minta izin dulu kita secara batin lah istilahnya, Secara batin. kita izin di situ, kalau kita diizinkan kita jalan. Jalan. Kalau kita tidak izinkan, kita nggak usah. Mundur nggak jadi. Udah sih, udah nggak maksain ya. Enggak. Kita udah beberapa Nggak kali menentang. juga seperti itu. Nah, kalau teman-teman di Rawa Misteri ini memang punya basic yang bisa berkomunikasi dengan mereka yang tak kasat mata atau enggak sih sebetulnya? Kalau di kita sih ya ada tuh yang untuk berinilah ya, berinteraksi sama mereka, tapi bukan untuk ke tim gitu kan. Takutnya tim jadi kaget duluan sebelum kita explore, kaget duluan. Lebih baik kita yang turun duluan gitu. Kita lihat lokasi, mau explore apa mau lab, kita masuk dulu ke dalam, kita interaksi dulu sama yang ada di situ. Nah, setelah kita izin, minta izin, kita itulah ya, baru kita mulai. Nah, ada nggak tim dari Rawa Misteri yang mungkin kesurupan atau ya istilahnya diganggu, benar-benar sampai diganggu? Sampai sekarang ini ya di Rawa Misteri alhamdulillah belum pernah ada yang sampai kesurupan. Karena mungkin itu tadi ya, minta izin Iya. dulu, terus juga nggak memaksakan Iya. gitu ya. Nah, rata-rata saya masih belum paham nih, mereka yang istilahnya makhluk tak kasat mata itu, kan ada yang bilang katanya kalau yang kayak gitu misalnya dulu arwahnya penasaran, ya kan? Terus ada lagi yang bilang itu majin. Itu sebetulnya apa sih? Yang namanya arwah penasaran itu memangnya sebenarnya sih arwah penasaran nggak semuanya arwah penasaran sih. Cuman dari meninggalnya mereka ini mungkin yang disangkut pautkan dengan yang negatif itu sama orang-orang kita di sini gitu kan. Sebenarnya kita setelah meninggal mereka itu harusnya kita kasih doa aja untuk keselamatan dia sendiri gitu kan. Kalau kita yang masih hidup kita bisa berdoa saja gitu kan. Intinya kalau untuk power penasaran itu masih memang dari mitos-mitos, kalau meninggal basah itu pasti bakal ada kejadian atau gimana gitu kan. Semacam ya sering kejadian di jalan, sering ada kecelakaan, mungkin salah satunya dari yang meninggal di sini gitu kan. Sebenarnya dari kita sendiri gitu kan. Gimana kita bawa kendaraan, gimana kalau hati kita bersih, insya Allah jalan lurus gitu kan. Apa katanya sih, minta tumbal nih tiap Nah, tahun gitu. betul. Padahal karena pikiran kita sendiri ya. Iya. Karena ketakutan itu akhirnya nggak konsen, Nah, nggak itu. fokus mungkin gitu ya. Nah, terus Rawa Misteri kan udah berjalan lumayan lama ya kayaknya. Iya. Berapa tahun? 2 tahun. Jalan 2 tahunan. 2 tahun. Atau 1 tahun setengah lah. 1 tahun setengah. Selama apa sih gitu yang dikejar selama ini, yang dicari apa murni kayak pengen betul-betul mengungkap misteri atau lebih ngejar ke kayak pengen jadi apa ya, rumah produksi untuk seperti itu gitu?
Sebenarnya sih kita Atau iseng-iseng aja awalnya? iseng sih tidak. Jadi kita harus berbaur dengan dunia, gitu kan. Kita gitu kan hidup itu kan kita di dunia nyata dengan di dunia alam gaib gitu kan. Kita harus merasakan gitu. Gimana rasanya di alam gaib, hari yang ada dan yang nampak dan tidak nampak gitu kan. Nah terus pernah nggak ada request gitu, request dari penunggu di salah satu tempat, misalnya ketika dia datengin terus kita syuting di situ, terus punya permintaan penunggu itu apa gitu? Ya, ada aja sih yang sebenarnya dari tempat itu kan ada yang minta gitu kan. Kadang-kadang dia minta suguh lah gitu kan, semacam kopi pahit gitu kan, macam bako apa rokok gitu kan. Tapi kalau di kita sih nggak ada kalau macam suguh gitu kan. Nah nggak, maksudnya gini, ketika datang misalnya ke satu tempat terus ada penunggunya ini ketika komunikasi atau misalnya secara batin lah ya, kontak secara batin dengan tim dari Rawa Misteri itu, ada nggak sih kayak ungkapan misalnya kasih tahu sama orang-orang jangan jangan ganggu rumah ini misalnya gitu? Ya kalau selama ini kita nggak, itu kan sistemnya mediasi ya. Sistemnya mediasi, kita panggil yang ada di tempat itu, kita masukin ke kru gitu kan, kita tanya gitu. Jadi nantinya kalau kita tanya jawab dengan mereka lebih istilahnya mereka merasa diangkat gitu. Gitu. Jadi kita harus tetap biarpun sopan tapi harus tetap menunjukkan bahwa kita lebih itu ya dari mereka ya. Nah, kalau datang ke satu lokasi survei misalnya, itu biasanya karena ada info dari warga atau misalnya ada permintaan nih dari penonton, atau memang karena cari-cari sendiri tim? Kadang ada yang nelpon, bilang nih ada lokasi di sini. Oh, oke, jadi salah satu pasti langsung ke sana. Suka banyak yang ngasih tahu, ngasih tempat. Iya, apa yang bikin tim dari Rawa Misteri memastikan ketika survei misalnya, wah ini oke, lokasinya cocok gitu? Paling di videoin dulu kan, masih lihat ke kita, ini bagusnya gimana, kita lihat dulu, kalau tidak oke udah, langsung gas. Berarti rata-rata ketika cek lokasi itu oke lah ya? Oke. Oke. Ya kita cek lokasi itu kan satu aman lah dari mungkin nggak terlalu rimbun gitu kan, takutnya ada binatang ya. Apalagi kalau lokasinya kebun kan. Yang diutamakan sih bukan dari ininya, lihat gedungnya lebih lumayan menarik nih ya. Begitu dilihat di dalamnya, wah begitu masuk ke ruangan, wah ini agak merinding ya, pasti ya adalah gitu kan. Makanya kita langsung oke lah, siap, langsung lanjut aja kita. Biasanya di kamera tuh nampak nggak sih? Sebenarnya udah beberapa kali kita nampak. Kemarin waktu di Kota Kelambu ada pocong. Itu bukan ya, menurut yang melihat itu settingan, padahal pocong itu sendiri ada sekitar 200 meter dari kita yang explore gitu sendiri gitu kan. Ada yang sekitar 200 meter dia nampak. Kemarin yang waktu di Pengairan memang ada. Pengairan itu juga. Nah itu real ya? Real itu, Pengairan juga. Ya itu satu keuntungan sih buat tim kita gitu kan, bonus lah istilahnya, bonus lah kalau udah. Nah terus penampakan sendiri kalau ada wujud yang benar-benar menampakkan gitu, ada rasa takut nggak sih? Ya, sebenarnya kalau rasa takut sih ada ya? Ada. Tapi Ya kalau aja begini dia. Kalau ya menurut saya sih kalau manusia sendiri gitu, kalau nggak merasakan merinding itu bukan manusia. Gitu aja. Jadi seberani apapun rasa takut pasti merinding ya kayak itu aja. Cuma ya jalan terus aja. Jalan terus aja. Takut ya kita ada tim pemantau aja gitu kan. Kalau suara berarti lebih sering dari penampakan ini. Biasanya suaranya bentuknya kayak suara ngomong atau ya ada yang menggeram gitu kan. Ada suara ya kayak ya anak kecil atau binatang atau suara ayam gitu kan. Mungkin kalau bau-bauan mah wangian gitu kan, bau bangke, bau apa itu memang udah sering gitu. Ini kayaknya kurang fokus, saya jadi merinding. Jangan-jangan ada yang lagi dirasa di sini. Memang dirasa dari tadi juga kayak Meli mah. Kayaknya kameramen kita ya bikin nggak fokus. Ini kan AC kan ya? Tapi gerah, panas. Nah, apa ciri semua orang bisa nggak sih ngerasa kayak
oh ini ada sesuatu nih di tempat ini, atau hanya orang-orang tertentu yang bisa ngerasain itu? Ada semua tim juga pasti ngerasain juga, karena kita harus masuk. Nah, rasakanlah yang di dalam ini seperti apa gitu kan. Nah, ciri yang paling pertama yang bisa dirasain apa sih? Paling merinding, berat badan, merinding ya kalau terlalu dekat dengan interaksinya mungkin agak mual. Gitu. Karena ada apa ya istilahnya? Bentrokan energi bentrokan kita energi gitu ya, kan. antara dua alam. Dua alam gitu. Sama di kita sama yang di lokasi situ di situ. Temen bisa tahu nggak di sini ada nggak sih yang nungguin? Ada yang ngisi nggak sih di sini? Jadi AC padahal tahu. AC, Pak Meli mah memang juga AC ya. AC dari tadi. Nggak serius, ada nggak sih? Saya penasaran jadi. Ada. Tadi masuk juga kan. Wujudnya gimana nih? Itu hanya kerasa aja atau bisa sekilas ngebayangin kayak oh apa bukan ngebayangin, maksudnya kelihatan Di depan juga ada. Oh iya. Depan. Ini kayaknya terakhir saya syuting di sini. Aduh. Di setiap tempat itu ada. Pasti ada ya. Tempat itu. Cuma memang ada yang mengganggu. Ada dan yang tidak. mengganggu, ada yang jahil, ada yang ya memang tempat dia di sini gitu kan. Ya kita nggak usah mengganggu. Mereka biar mereka. Gitu. Nah biasanya kalau yang jahil-jahil kayak gitu karena mereka nggak pingin kita ada di situ atau karena ya pengen iseng aja gitu? Ya memang tugas dia cuman ngeganggu sebenarnya. Tugas dia ngeganggu dari kita gitu kan. Kalau kita iman kita kuat ya buat apa kita takut gitu kan. Ya mereka ya kita gitu kan. Nah, ada nggak misalnya apa ya mereka yang ada di suatu tempat gitu, misalnya di tempat ini terus ngerasa terganggu, terus gimana caranya mereka harus ngusir kita? Ada yang sampai separah itu nggak sih? Ada juga. Ada sih. Terkadang-kadang suatu barang yang bisa mereka interaksi mereka itu dari satu barang gitu. Mungkin dari istilahnya dari semacam kunci gitu kan. Mainin kamera. Magnet gitu kan. Biasanya dia ngikutin kayak gitu. Kadang-kadang kunci pintu juga bisa goyang sendiri karena interaksi mereka itu ada di situ gitu kan. Cuma memang kalau mereka harus berinteraksi secara langsung, misalnya ngomong atau misalnya nyentuh kita itu agak sulit buat Agak mereka sulit, sendiri, ya. agak sulit sebetulnya ya. Kalau kita nggak manggil dia gitu kan. Karena kita bisa membicarakan mereka itu ada. Semacam kita lagi ngobrolin pocong atau kita ngobrolin kuntilanak, mereka itu ada di sekitar, gitu kan. Karena kita yang muda gitu kan. Berarti sekarang mereka ada gitu ya? Mereka ada sebenarnya. Mungkin bukan di kita rame di sini, tapi di belakang sini bapak ini juga ada gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan sih sebagai manusia gitu? Sebagai Kita manusia. ya intinya kita harus berdoa lah gitu kan. Mungkin ya mereka sebenarnya mereka bukan ingin itu. Mereka ingin didoakan sama kita. Gitu kan. Kita sebagai umat Islam gitu kan ya. Kita minta berdoa sama mereka supaya mereka ya yang mereka jalanin di sana itu dengan beda dengan kita itu kan siksaan mereka itu lebih seperti apa gitu kan. Karena dia minta tolong ke kita gitu kan. Minta tolong gitu kan. Tolonglah kita gitu. Nah, kalau untuk Rawa Misteri sendiri tayang di Facebook ya dan channel YouTube juga. Itu setiap hari apa videonya biasanya bisa ditonton sama masyarakat? Senin malam Selasa sama Jumat malam Sabtu. Senin malam Selasa dan hari Jumat malam Sabtu jam 11. Jam 11 itu live ya? Live. Tapi ada siaran ulangnya? Ada. Jadi buat penonton bisa juga lihat di channel YouTube-nya Rawa Misteri. Di situ ada video-videonya yang mungkin penasaran sama apa sih yang dicari atau dilihat sama teman-teman tim dari Rawa Misteri. Nah, terus rencana terdekat tempat mana yang mau didatengin? Atau masih survei lokasi berarti ya? Udah sih. Kita suka, ya, di sini yuk, di sini. Nah,
kalau seminggu dua kali syuting, kalau misalnya ternyata nggak nemuin tempat yang bisa dipakai buat lokasi, gimana tuh? Kita pakai yang lebih dari yang sebelumnya. Ini lebih menarik juga, masih menarik buat kita eksplor lagi. Ya kita berarti datangin lagi gitu ya. Dengan mungkin judulnya beda lagi gitu. Judulnya beda. Oke, terima kasih teman-teman Rawa Misteri. Mudah-mudahan channelnya maju terus dan bisa ya minimal memberikan edukasi lah ya sama para penonton bahwa ada dunia lain di sekitar kita yang harus kita hargai. Terima kasih Teteh Akang, terima kasih banyak, sukses terus. Dan Aksi Mania, itu dia obrolan kita dengan teman-teman dari Rawa Misteri. Mudah-mudahan bisa ada hikmah yang kita ambil dari obrolan kita. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga like, share video ini sebanyak-banyaknya. Saya Muhammad Azmi undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Radio siaran sosial dan niaga, akrab di telinga, dekat di hati.